Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini masih begitu banyak titipan nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita nikmati, sehingga kita sudah bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Salam dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kajian penutup zuhur kita pada hari ini, kita ambilkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Asr, sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi. Ayat ini terbilang agak pendek jika dibandingkan dengan ayat-ayat lain. Akan tetapi maknanya ini sangat-sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, demi waktu, dan demi kesempatan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dengan Allah dan beramal soleh. Kemudian wa tawasaw bil haqq, yang saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang selalu memberikan nasihat dengan kesabaran. Hadirin dan hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kita mengetahui bahwa waktu kita di dunia ini setiap hari Allah berikan 24 jam. Dan itu secara terus menerus bergantian. Ada siang, ada malam. Kemudian kembali lagi ada siang, ada malam. Begitu terus. Dan dari hari ke waktu itu sangat-sangat tetap, tidak ada perubahan. 24 jam setiap hari. Kadang-kadang kita merasakan bahwa waktu itu berlalu dengan cepatnya. Baru rasanya kemarin kita selesai Ramadan. Beberapa bulan ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan juga. Karena kita hari ini sudah berada di bulan Jumadil Akhir. Tinggal kurang lebih 1,5 bulan lagi. Begitu cepatnya waktu ini terasa, Bapak-bapak dan Ibu hadirin wa hadirat. Maka Allah bersumpah dengan waktu ini agar kita jangan terlena, jangan sampai tertipu, apalagi lalai dengan waktu itu. Di lanjutan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dia selalu berada dalam kerugian.
Ibaratkan kita berdagang, jangankan pulang modal malah rugi. Tentu tidak baik bagi kita sebagai manusia ketika kita hidup di dunia ini. Karena jika kita bandingkan waktu di dunia dengan di akhirat nanti, sangat-sangat jauh berbeda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kalimat al-insan. Ada di dalam Al-Quran pada ayat yang lain Allah memakai kalimat an-nas misalnya, tetapi artinya juga manusia. Jadi dua kalimat yang berbeda tapi artinya sama. Ada al-insan dan ada an-nas, tapi artinya tetap sama, manusia. Apakah itu berbeda? Tentu saja berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kalimat an-nas sebagai contoh, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Ini maksudnya adalah manusia yang ada di permukaan bumi ini, semuanya dapat. Tapi ketika Allah memakai kalimat al-insan, berarti ada pengkhususan. Dalam kajian ilmu mantik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang dimaksud dengan al-insan itu adalah al-haywanun natik. Artinya hewan yang berpikir. Jadi kalimat an-nas itu sifatnya umum. Sedangkan al-insan itu adalah bagi manusia yang mempergunakan akal pikirannya, termasuk kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa al-insan ini nanti dia termasuk ke dalam kelompok yang merugi. Ini harus hati-hati kita. Karena kadang-kadang kita lalai, kita terlena dengan kehidupan di dunia ini. Sementara waktu berjalan terus. Dari 2024 nanti berganti dengan tahun 2025. Berganti begitu terus. Dengan cepatnya waktu ini berjalan. Ketika kita tidak mengawasi diri dengan waktu ini, jangan bermain-main. Hati-hati kita. Maka Allah bersumpah dengan waktu ini. Kenapa? Dengan waktu inilah nanti al-insan ini dia termasuk ke dalam kelompok orang yang merugi. Ada beberapa hal, Bapak-bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat manusia itu dia berada dalam kerugian. Kita ambil satu saja contoh di dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat 9 misalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Ini Allah ingatkan khusus hanya bagi orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai hartamu, anak-anak keturunanmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat ini terjadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka termasuklah orang yang beriman ini ke dalam kelompok orang yang merugi. Jadi ada dua hal di sini yang menyebabkan al-insan tadi merugi. Pertama, dia lalai dengan harta yang dimiliki. Harta dicari terus lalu disimpan, dicari terus lalu dikumpulkan, terlena dengan itu. Padahal kalau kita tidak hati-hati, membuat kita bisa menjadi orang yang merugi.
Orang Islam harus kaya, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta itu melalaikan kita. Kita semua dituntut untuk kaya, umat Islam ini. Kalau kita tidak kaya, tidak bisa kita beramal soleh, berinfak tidak bisa, bersedekah tidak bisa, berwakaf tidak bisa, apalagi berzakat tidak bisa. Kalau kita tidak kaya, kita datang dari rumah kemari, kalau misalnya rumahnya dekat agak mendingan. Tapi kalau rumahnya jauh, berjalan kaki kemari, kapan sampainya? Maka dengan harta yang kita miliki bisa mengantarkan kita lebih cepat, lebih awal datang di masjid, pakai kendaraan, motor, mobil dan segala macamnya. Ini harta. Maka umat Islam itu perlu kaya dia. Tapi jangan sampai melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati kita kalau misalnya tidak pandai-pandai menggunakan harta ini. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan harta itu pada jalan yang benar, insya Allah akan mengantarkan kita juga nanti ke dalam surganya Allah. Yang kedua, keturunan kita. Anak-anak kita yang kita miliki jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana anak yang kita miliki itu menjadi bermanfaat, menjadi anak yang soleh bagi kita sebagai orang tua. Kalau kita tidak hati-hati, maka dia bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah. An zikrillah, dari mengingat Allah. Maka oleh sebab itu, baru satu yang bisa kita sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa kita jauhi. Apa itu? Jangan sampai harta anak-anak keturunan kita menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.